Saya mau menceritakan tentang pembuatan video kemarin. Itu kan saya menggunakan PowerPoint, tapi PowerPointnya saya pakai tangkap layar gitu Bu, yang rekam layar di laptop gitu. Pakai aplikasi Filmora, cuma itunya apa? Speknya kok berat banget ya. Jadi besar gitu ukurannya Bu. Jadi pas aku upload lama banget, jadi kesimpannya di drive. Itu nggak tahu nanti gampang apa susah downloadnya Bu. Iya. Terus apa lagi? Ada proses yang misalnya di dalam editingnya itu ada kesulitan atau sudah merasa puas dengan editingnya? Masih banyak kesulitan Bu, masih baru pertama kali ini pakai itu ya, aplikasi itu. Iya, jadi masih cari-cari, terus masih buka-buka gitu, masih bingung. Masih bingung. Terus Mbak Upit yakin nggak dengan menggunakan aplikasi itu pembelajaran yang akan berlangsung itu lebih efektif, peserta didik lebih tertarik apa gimana? Ya, sedikit lebih tertarik. Jadi untuk tulisan kan lebih jelas di layar, lebih jelas kelihatan besar gitu. Jadi tapi kurang apa ya? Kayak nggak ada permainannya gitu, nggak ada untuk yang menariknya. Soalnya durasinya itu pendek. Pas banget tuh. Iya. Iya. 4 menit apa ya aku buat. Nah, itu bisa nanti diakali, dimodifikasi dengan animasi Mbak. Permainannya itu kan tidak harus ice breaking manual, jadi bisa dengan animasi. Animasi itu bisa yang lucu-lucu gitu, misalnya kartun pas segmen pergantian segmen itu dengan gambar yang terjun atau apa yang lucu gitulah. Itu kan sudah selingan. Kalau dalam aplikasi itu ya bentuknya bisa seperti itu gitu ya. Kemarin Mbak, mungkin seperti itu juga. Mbak Upit kemarin temanya apa ya Mbak? Ambil tema yang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ini bisa dengan dibantu dengan gambar. Jadi di samping Mbak Musri bicara, biar lebih menarik, tidak monoton, bantu dengan gambar, animasi ya. Animasi twing keluar di situ itu tulisan pertumbuhan hewan, ada gambar hewannya. Itu lebih menarik. Ya. Ketika guru mengajak siswa berdoa, ya, Bu. Itu sebenarnya ada beberapa, cuman enggak. Oh ya, Mbak Musri udah bisa connect ya. Ya ada beberapa, nanti kita lanjutkan ya. Jadi dengan bantuan twing, doa, tulisan dan lafalnya akan mempersingkat. Yuk kita lanjut sekarang. Mengabsen ini. Oke, ini Mbak Musri, ibu guru itu mengkondisikan kelas ya. Ini yang bagus, ini guru seperti ini. Jadi sebelum mengajar harus mendidik. Mendidik itu ya antara lain kedisiplinan, tata tertib, kemudian kerapian dan seterusnya. Mendidik dulu sebelum mengajar. Sudah bagus ini Mbak Musri. Mbak Musri bisa juga dengan bantuan, misalnya dengan tulisan juga. Apa itu mengkondisikan kerapian, terus kemudian kedisiplinan dan lain sebagainya. Bisa juga dengan tulisan selain dengan kata-kata ya. Ini alternatif. Jadi perbaikan yang terus menerus itu tidak ada akhirnya, unlimited. Makanya jangan patah semangat ya. Terus semangat untuk belajar tentang bagaimana mengajar yang baik dan ideal. Saya hampir sama kayak teman-teman kemarin. Mungkin dalam pengeditan kurang maksimal, terus waktunya juga masih kurang. Waktunya kurang ya. Ya, kurang ya, memang mahasiswa semuanya bilang begitu. Karena apa? Karena memang butuh latihan ya untuk mengefektifkan metode dan media. Di sini persoalannya itu aja kok sebetulnya.
Jadi kenapa waktu 5 menit itu dirasa kurang? Karena mahasiswa tidak mengefektifkan metode dan media. Jadi di situ aja. Terlalu banyak kata-kata, terlalu banyak bicara, yang di situ tuh belum ada apa-apanya sebetulnya. Jadi kayak ceramah saja, hanya diselingi dengan sekali menyapa siswa, tapi masih model-model ceramah aja sebetulnya. Jadi kalau dikategorikan itu kategori ceramah aja, sehingga 5 menit pasti akan kurang. Tapi kalau tadi seperti Mbak Upit misalnya dengan menggunakan aplikasi, dia akan dibantu oleh media. Dia dibantu oleh media, dia dibantu oleh animasi, dia dibantu oleh tulisan teks, ya, tulisan teks yang mungkin di situ running text misalnya. Itu akan membantu mempersingkat waktu. Jadi mahasiswa sambil berdiri di depan kelas, yang bicara itu tulisan yang jalan di video running text. Nah, itu yang akan membantu 5 menit itu menjadi lebih efektif, ya. Seperti itu ya Mbak Susi ya. Baik Bu. Coba lagi ya. Baik lagi. Kita masih punya 2 pertemuan lagi, 7 dan 8. Jadi 7 dan 8 ini saya berharap nanti skenario pembelajaran itu betul-betul yang berkualitas. Jadi sudah melibatkan media dan juga metode. Jadi dalam perancangannya itu sudah ada penyebutan medianya yang digunakan apa, kemudian sumber belajarnya juga ada, sehingga jelas di situ ada garis demarkasi antara media dengan sumber, ya. Jadi bisa membedakan mana buku sebagai sumber, mana tadi gambar-gambar sebagai media. Kemudian metode juga begitu. Metode harus dijelaskan, misalnya dengan menggunakan metode happy performance, peserta didik dapat bla 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 bla. Dengan menggunakan metode jigsaw misalnya, dengan menggunakan metode picture to picture, ada penyebutannya. Di situ kan nggak ada mahasiswa yang menyebutkan itu di rancangan pembelajaran ke-7 dan 8. Jadi saya berharap nanti pada rancangan berikutnya sudah ada itu ya Mbak Susi ya. Halo Mbak Susi. Iya Bu. Oke, ada apa lagi yang mau diceritakan Mbak Susi? Medianya ya masih kurang. Medianya masih kurang ya. Nanti lihat-lihat videonya ya. Kalau saya share video itu dilihat, dibuka, maksudnya untuk mahasiswa, bukan untuk yang lainnya. Jadi silakan dibuka-buka, dicermati. Oh iya ya, penting juga nih seperti ini nih. Buka satu-satu, nanti akan bisa milih mana ya yang sesuai ya dengan paling nggak menginspirasi lah. Mungkin tidak sesuai detailnya dari A sampai Z, tetapi paling tidak menginspirasi tema yang akan dibawa atau diambil oleh mahasiswa. Itu begitu. Gitu Mbak Susi? Ada apa lagi Mbak Susi? Iya Bu. Mau tanya, ini media yang baik atau yang cocok itu gimana ya, yang digunakan gitu dalam pembelajaran? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Media yang cocok itu yang seperti apa? Sesuai dengan temanya. Jadi media yang bagus itu adalah sesuai dengan temanya, yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik itu maksudnya begini. Peserta didik itu kan bermacam-macam, ada yang menonjol di bidang audio visualnya, ya enggak? Ada yang mereka sukanya hanya mendengarkan. Ada anak-anak yang sukanya tuh di situ melihat, mendengarkan tuh nggak mau. Berarti nanti medianya media yang di situ menampilkan gambar-gambar. Tapi kalau suka mendengarkan, boleh pakai media yang hanya suara, ya, atau kasih gambar sedikit-sedikit, ya, itu begitu. Kemudian ada juga peserta didik yang dia itu punya kelainan, misalnya di gangguan misalnya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran berarti dia harus diberi media yang sifatnya bisa dilihat dan dibantu agar yang tadinya informasinya harus didengar, dia harus bantu guru tuh. Guru tuh harus membantu agar peserta didik yang ada kesulitan mendengar ini kepengen yang suara itu natural gitu kan. Kalau tidak pakai headset seperti apa gitu. Itu artinya ya, jadi nanti
Di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana peran media, peran sumber belajar, sehingga ada pembedaan mana sumber, mana media ya. Nanti saya kuatkan. Kemudian terlihat jelas ada metodenya apa enggak? Tuh. Di situ. Metodenya ada apa tidak? Metode yang dipakai oleh guru untuk menaikkan atau meningkatkan prestasi pada RPP rancangan